sebelum dikeluarkan dari kisi-kisi AC ini, itu akan disaring terlebih dahulu atau difilter ya, supaya udara yang keluar dari AC mobil kita itu tetap bersih dan tetap sehat. Jadi, nah biasanya kalau misalkan ada gangguan terhadap AC, biasanya mobil terasa kurang dingin dari biasanya. Nah, kawan bisa coba lakukan treatment atau perawatan sederhana seperti yang sudah. Ini tempat filter AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Rusdi. Ya kawan, di video saya kali ini saya mau share tentang bagaimana caranya perawatan teringan ya. Perawatan ringan, mudah yang bisa kita lakukan terhadap nih fitur di mobil kita. Oke, jadi AC mobil itu butuh perawatan ya kawan ya. Jadi jangan sampai kita hanya menggunakan saja tanpa kita mengetahui perawatannya. Jadi nggak harus ke bengkel, tapi kita bisa mengerjakannya sendiri dengan cara membersihkan filternya atau mengganti filternya. Tinggal kita lihat filter AC-nya dalam kondisi baik atau dalam kondisi buruk. Apa gunanya manfaat filter AC? Nah, AC itu akan menyedot udara yang ada di dalam mobil atau udara yang ada dari luar gitu ya. Nah, sebelum dikeluarkan dari kisi-kisi AC ini, itu akan disaring terlebih dahulu atau difilter ya, supaya udara yang keluar dari AC mobil kita itu tetap bersih dan tetap sehat. Jadi saat kita berada di dalam mobil tetap merasa nyaman. Dan bahkan mungkin kalau tidak pernah diperhatiin, bisa jadi filter AC kita itu kemasukan kotoran atau biasanya itu ada tikus. Nah, itu musuh bebuyutan bagi pengguna mobil. Nah, bagaimana caranya? Saya akan menjelaskan tahapannya. Ya, tahapannya itu berada di sini ya, biasa kawan ya, di balik dashboard. Oke, berada di balik dashboard. Filter mobil itu umumnya ya berada di belakang dashboard. Nanti ada yang namanya blower. Oke, blower. Dimana posisi blower itu ada di belakang dashboard ini. Jadi kita akan buka dashboard ini terlebih dahulu. Nah, cara membukanya ini saya yakin kawan-kawan udah pada tahu lah ya. Atau kalau yang belum tahu, saya sekalian kasih tahu nih. Nah, biasanya di ujungnya ini tuh ada penguncinya kawan ya nih. Saya coba fokusin. Nah, ini tuh penguncinya, sisi sebelah kiri dan kanan ya. Saya tarik sedikit. Nah, dia terbuka nih penguncinya. Kalau sudah terbuka, tinggal yang sisi satunya lagi nih. Nah, ini terbuka, buka dulu. Oke, nah ini kita pisahin dulu letaknya. Saya letakin dulu. Oke, nah kalau dashboardnya sudah dibuka, nah ini tuh kawan ya, saya kasih tahu nih. Ini tempat filter AC. Ini tempat filter AC. Ya, tempat filter AC. Jadi kita tinggal buka klipnya di sini, sisi sebelah kiri ya kawan ya, sisi sebelah kiri nih. Klipnya ditekan. Nah, setelah terbuka tuh, lalu ini tuh ditarik ya, ditarik ke sisi sebelah kiri. Jangan dibuka gini kawan ya. Jangan ditarik buka seperti ini, karena nanti klipnya di sini itu bisa patah. Jadi tarik nih. Nah, tuh. Oh, sudah ditarik, maka kelihatan nih blowernya. Ini adalah filter AC kita. Oke, ini tempat filter AC. Nah, itu blowernya. Oke kawan. Nah, saya kasih tahu juga nih kawan. Terkadang bahaya dari seekor tikus gitu ya kawan ya. Dia mau nanti pup ya. Pup atau buang kotoran tuh di atas filter AC kita. Nah, itu yang menyebabkan kabin mobil pada saat nyala AC bau tikus, bau tai tikus ya, bau kotoran tikus ya. Nggak nyaman banget rasanya ya. Ya, nah itu disebabkan karena ini kawan ya. Jadi ada bagian filternya, bukan filter ya, jendelanya ya. Jendelanya itu biasanya ini tuh terbuka jendela untuk pengaturan sirkulasi udara AC dari luar dan dari dalam. Biasanya ini tuh terbuka. Tandanya ini tuh terbuka ada di sisi yang ini nih kawan. Jadi pastikan saat
berkendara atau kondisinya atau normalnya itu lampu ini tuh biasanya pada saat mesin hidup itu nyala. Artinya kita menggunakan sirkulasi udara dalam. Jadi udara di dalam kabin mobil. Kalau seandainya ini mati, maka kita menggunakan sirkulasi udara luar. Artinya udara yang masuk ke dalam mobil yang akan dikeluarkan oleh kisi-kisi AC itu bersumber dari luar. Kalau dari luar, kalau kita jalan di perkotaan biasanya tuh bau asap dari luar itu biasanya masuk ke dalam kabin mobil ya. Dan bahkan juga berpengaruh ke filter AC kita. Karena nanti kalau udara dari luar, kalau kita di tempat daerah pegunungan, nah itu bagus ya kawan ya. Tapi kalau kita di kota cenderung banyak asap, banyak debu. Nah ini juga bakal berpengaruh karena kotoran jendelanya ini tuh akan terbuka. Nah jendela ini tuh akan terbuka kawan ya, akan terbuka. Nah kalau dia terbuka artinya debu-debu dari luar itu akan masuk. Saya mau tunjukin dulu gimana saat dia terbuka ya. Sebentar ya kawan ya. Ya kawan bisa lihat ya nanti ini jendelanya itu, nah ini itu nanti dia akan bergerak sesuai dari panel yang ada di sini. Itu saat kita nyalakan, kita lihat perbedaannya ya kawan ya, biar mungkin buat kawan-kawan yang belum tahu fungsi dari kenapa sih ada logo ini gitu ya. Kenapa harus ada logo ini seperti ini, lalu nanti lampunya nyala gitu ya. Atau mungkin mengalami saat berkendara aroma dari luar gitu ya. Aroma terapi ya kalau dia. Aroma dari luar itu masuk ke dalam kabin. Oke, saya coba nyalakan dulu mesin mobil ya. Nggak perlu nyalain mesin mobil sih menurut saya mungkin ya. Ya, saya coba. Nah, kawan bisa lihat ini nyala ya lampunya ya. Nah saat dia nyala, kita lihat di sini jendelanya ini itu masih posisi tertutup. Saat saya tekan panelnya, dia akan bergerak nih kawan. Nah kawan bisa lihat sendiri ya, saya tekan panelnya, tombolnya. Nah tuh dia membuka. Artinya tuh kawan bisa lihat sendiri di atas itu, di atasnya sana. Nah di atas itu traynya ini membuka, artinya sirkulasi udara saat ini berada di posisi luar ya. Sirkulasi udara berada dari luar. Nah saat dilihat di sini nih, tombolnya mati ya, lampunya mati, artinya posisinya sirkulasi udara dari luar. Ini sirkulasi udara dalam ya, simbol atau ikon dari sirkulasi udara dalam. Jika lampunya nyala artinya posisi sirkulasi udara dalam. Jika lampunya mati artinya posisi sirkulasi udara luar. Ini tadi traynya ya kawan, lihat ya, seperti ini ya, posisinya seperti ini. Nih traynya ini berada pada posisi ini. Kita coba tekan nih, saya coba kejar ya kawan ya. Kita tekan. Nah lampunya nyala, lihat traynya tuh bergerak ya tadi ya. Nah itu dia. Jadi dia pada saat di on, aktif on seperti ini, dia berada di sana. Saat kita matikan, nah traynya akan bergerak tuh, membuka. Oke, dan ini artinya sirkulasi udara dari luar. Oke kawan, saran saya sebaiknya jika kita di perkotaan, maka sirkulasi udara dalam aja gunakan. Nah traynya akan menutup tuh. Oke kawan, selanjutnya kita bersihkan nih filter AC ya. Oke, ini kayaknya ada kena cairan basah, jadi sebaiknya nanti diganti aja deh. Saran saya sebaiknya diganti. Kacang ini. Kacang. Oke, jangan lupa pasang kembali laci dashboard. Laci dashboard masangnya gampang ya, tinggal didorong aja ya kawan ya. Nah, seperti ini ya. Sudah, kita pasin dulu ya posisi ininya, apa ya, lubang kakinya di ujung-ujung dua ujungnya ini.
harus disesuaikan kakinya ini masuk ke dua bagian ini. Oke, nah ini satu udah masuk, yang ini juga harus masuk. Nah tuh, oke, udah masuk. Sebentar ya, ternyata banyak debu. Jadi karena saya bongkar sekalian, karena ini adalah sumbernya debu ya kawan ya. Sumber debu karena blower tuh ada di sini. Jadi dia akan menyedot debu-debu yang ada di sekitaran. Jadi biasanya lengketnya itu di laci dashboardnya, karena sumber debu itu adanya di bawah kaki ini nih. Oke, jika sudah, nah ini tinggal kita sama seperti tadi, tarik sedikit gitu ya kawan ya. Nah ini masukin ke dalam, tarik sedikit, dia udah masuk. Yang ini juga gitu, tarik sedikit, dia udah masuk. Oke, kalau sudah tinggal ditutup. Oke, selesai kawan. Jika sudah kita bersihkan filter AC-nya, maka kawan-kawan silahkan coba untuk menyalakan AC-nya. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan ada gangguan terhadap AC, biasanya mobil terasa kurang dingin dari biasanya. Nah, kawan bisa coba lakukan treatment atau perawatan sederhana seperti yang sudah saya lakukan ini ya. Seperti yang saya sudah share ini. Jika terasa, biasanya kalau menandakan filter mobil yang sudah bermasalah, sudah minta diganti atau karena sudah sangat kotor. Nah, jika setelah dilakukan pergantian atau pembersihan, biasanya mobil akan terasa lebih dingin kembali. Oke, ini AC sudah terasa sangat dingin ya, mobil saya sangat dingin. Nah, settingnya seperti ini. Saya biasa melakukan setting seperti ini. Kalau biasanya udah setting seperti ini, biasa kita rasa dingin, lalu ternyata tiba-tiba setting seperti ini sudah dirasa kurang dingin atau tidak dingin gitu ya. Nah, biasanya kemungkinan utama itu terjadi pada filter AC yang mungkin sudah kotor atau tidak pernah diganti sama sekali. Terkadang kita kelupaan ya kawan ya. Oke kawan, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video share saya berikutnya bersama Terios saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.